warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ika Febriana Novi Nurmala yang bertugas di SDN 194 Wirota Agung, Kecamatan Ribebujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan menerapkan pembelajaran dengan akronim Bekarang Ditebat. Bekarang Ditebat yaitu belajar dan berkarya dengan berdiferensiasi, teknologi berkelanjutan, 3D, dan augmented reality pada kelas 5. Bekarang Ditebat adalah tradisi memanen ikan di sawah. Kegiatan ini dilakukan sebelum memanen dan setelah masa panen padi. Tradisi yang berasal dari Desa Jatiblarik, Kabupaten Tebo, kebiasaan ini memunculkan gotong royong di masyarakat tersebut. Berdasarkan filosofinya yaitu kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang saya ambil adalah kolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran. Melalui identifikasi masalah, dalam kehidupan sehari-hari siswa lebih sering menggunakan gadget untuk bermain game. Game tersebut sudah 3D seperti nyata sehingga siswa lebih tertarik. Kemudian berawal dari permasalahan siswa yang kurang aktif sehingga hasil belajar kurang maksimal. Karena dari metode dan media yang digunakan kurang menarik. Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran diferensiasi disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Tahap pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, gambar animasi, lagu pembelajaran, dan video. Diferensiasi proses, diskusi, kerja kelompok sesuai dengan gaya belajar, mengoperasikan media, 3D, augmented reality, serta aplikasi game. Diferensiasi produk, presentasi, hasil alat peraga sederhana, dan LKPD sesuai dengan gaya belajar. Menerapkan model Problem Based Learning atau PBL, model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif siswa dalam berpikir kritis dan terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Tujuan PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam memilih dan memutuskan sesuatu, memberikan pelatihan menyelesaikan masalah secara sistematis, mendorong siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab. Sintak-sintak PBL. 1. Orientasi pada masalah. 2. Mengorganisasi siswa untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Dari hal tersebut, muncullah ide agar pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Siswa pun bisa aktif dan berpikir kritis dalam pembelajaran, yaitu belajar dan berkarya dengan berdiferensiasi, teknologi berkelanjutan 3D augmented reality, akronim Bekarang Ditebat. Diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang permasalahan siswa di kelas dan munculnya ide pembelajaran Bekarang Ditebat. Untuk memetakan profil belajar siswa, dilakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa. Pada kelas 5B diketahui gaya belajar visual 40%, audio 30%, kinestetik 30%. Budaya positif, sebelum masuk kelas, siswa berbaris dan bersalaman dengan guru untuk menumbuhkan karakter siswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap belajar? Kami siap belajar. Sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Siapa yang hari ini tidak hadir, Nak? Alhamdulillah tidak ada yang izin sakit maupun alfa. Silakan kalian ambil posisinya masing-masing, duduk senyaman mungkin. Silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Apa yang dirasakan tadi, Nak? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Relax. Masih ingatkah Ananda dengan materi sebelumnya? Masih, Bu. Mengenai apa, Nak? Apa saja ya sifat dari cahaya? Silakan jelaskan. Ada macam sifatnya cahaya, satu merambat lurus. Jadi sekarang sudah belajar mengenai pembelajaran hari ini, Nak. Nah, kipas. Mengenai apa, Nak? Di pembelajaran kali ini kita akan dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem. Gunakan alat peraga digitalisasi 3 dimensi, IR atau augmented reality. Nanti kamu bisa mengoperasikannya langsung di laptop sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Gambar yang sudah ada di layar lebar, kalian melihat gambar apa itu, Nak? Dan menjadi
Di sini, Elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Baik, tepuk tangan buat Pembelajaran ini kita menggunakan media 3 dimensi. Kita bisa operasikan aplikasi 3 dimensi IR ini. Kita dapat mengetahui ekosistem hutan secara reality atau secara nyata. Kita pahami juga apa saja ya bagian-bagian ekosistem hutan. Operasikan nih secara langsung ya, bisa menggeser ataupun bahkan bisa membuat. Contohnya kita bisa mengembangkannya bukan cuma dari ekosistem hutan, bisa juga ekosistem lainnya. Paham nak? Nah, buayanya gerak tidak nak? Gerak. Menurut kamu menarik tidak? Nah, Wajar makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pemulai. favorit. Berikan game seru mengenai materi hari ini. Pegang bagaimana? Anu buat alat peraga rantai makanan berbagai ekosistem. Nanti ibu akan bagikan per kelompoknya. Silakan dikeluarkan. Ada kardus, lem tembak, terofam ya. Ibu akan bagikan. Sesuai dengan ekosistem nanti ibu bagi per kelompoknya. Paham nak? Nah silakan kerjakan. Ibu akan berkeliling ya, berkeliling menilai kinerjanya masing-masing. Mana yang aktif, mana yang kurang aktif nanti ibu nilai. Pertama, produsen yaitu rumput laut akan dimakan oleh konsumen 1 yaitu udang. Lalu konsumen 1 akan dimakan oleh konsumen 2 yaitu ikan kecil. Biasa semuanya kita berikan sekali lagi. Nanti ibu akan membagikan LKPD. Baik Ananda, nanti disesuaikan dengan perintahnya. Baik Ananda, berhubung waktunya sudah mendekati waktu pulang. Nah LKPD-nya dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Tuh, ya silakan Nak. Nah, ada yang bisa menjawab? Iya, tepuk bintang. Nah, apa saja yang kita pelajari pada hari ini, Nak? Menggunakan aplikasi 3 dimensi VR, Augmented Reality yang kita praktekkan menggunakan lab. Tadi kita juga belajar menggunakan aplikasi game. Oh ya, pakai game. Membuat alat peraga dari Script. Gimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini, Nak? Nah, senang. Terus apa lagi? Main game. Seru. Semangat. Terus apa lagi? Tugas di rumah silakan Anda pelajari pada halaman 56 mengenai topik ulang. Silakan Ananda bereskan alat tulis yang masing-masing. Berdoa dipimpin oleh siapa Nak? Silakan. Attention please, let's write together. Baik, Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu Ika Febriana lakukan sudah sangat bagus sekali. Pertama, anak sudah merasa terlayani sepenuhnya dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian anak sudah sangat aktif, kemudian inovatif, kreatif membuat alat media pembelajaran dengan desain oleh anak-anak itu sendiri. Sehingga harapannya Ibu Ika tetap pertahankan sehingga pembelajaran yang lainnya akan lebih bermanfaat kembali. Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ika Febriana Novi Nurmala sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan juga sudah mampu meningkatkan minat belajar siswa dengan media 3D dan IR serta game pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Ika Febriana Novi Nurmala sudah sangat menghidupkan suasana kelas. Kami juga menjadi lebih aktif dan bersemangat karena media 3D, augmented reality, dan game-game seru lainnya.